Halo teman-teman, selamat datang ya di keseimbangan pasar. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih, apa sih yang dimaksud dari market atau equilibrium market gitu. Jadi di sini aku bakal membahas lebih dalam lagi. Yuk, kita mulai langsung aja. Nah, di sini nih keseimbangan pasar atau biasanya kita juga menyebutnya market equilibrium. Apa sih sebenarnya? Kalau ngomongin soal pasar nih teman-teman, pasti yang pertama kali terpikirkan di otak kalian adalah permintaan dan penawaran. Bener gak teman-teman? Nah, ini ada di titik tengah. Titik yang sama. Kalau ibarat kata dibuat X di titik tengah. Oke, antara permintaan dan penawaran. Oke, kurva yang melukiskan biasanya itu dikenal dengan kurva yang tadi aku sebut nih, market equilibrium atau keseimbangan pasar di titik yang sama ya antara permintaan dan penawaran. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya nih dalam kurva keseimbangan ini nih, garis penawaran dengan garis permintaan penawaran itu bertemu di satu titik yang sama. Oke, titik equilibrium tersebut akan mampu bertahan, oke, jangka panjang. Kalau di titik itu konsumen sama produsennya sama-sama nih diuntungkan teman-teman, gitu. Jadi nggak ada atau setidaknya hanya memperoleh kerugian tapi dikit banget ya, tapi lebih kepada biasanya keuntungan. Mereka sama-sama mendapatkan keuntungan nih teman-teman, hanya kerugiannya sedikit aja. Nih, di sini nih. Kalau penawaran lebih besar nih daripada si permintaan, dinotasikan kayak gini, QS, supply berarti penawaran supply, oke, permintaan itu demand, QS lebih besar daripada QDE atau demandnya, maka surplus ini kelebihan penawaran, oke, disebut surplus, oke, kelebihan penawaran, oke. Tapi kalau permintaan atau demand-nya lebih besar nih daripada penawaran atau QD lebih besar daripada QS atau lebih besar daripada supply, maka menjadi shortage. Oke, kelebihan permintaan. Oke, teman-teman. Nah, lanjut nih. Apa sih sebenarnya ceteris paribus? Apa nih ketika kalian ngomongin soal keseimbangan pasar pasti akan muncul kata-kata itu. Ini lebih kepada keadaan seluruhnya harus seimbang nih teman-teman. Oke. Nah, di dalam ekonomi ini juga nih sebenarnya lebih kepada menyederhanakan beragam formulasi. Habis itu juga deskripsi dari berbagai macam anggapan ekonomi teman-teman. Nah, asumsi dari ceteris paribus itu lebih kepada tidak berkaitan nih dengan analisa, dianggap konstan juga nih, jadi tidak mempengaruhi analisa yang sedang kamu lakukan gitu teman-teman. Harga keseimbangan oke, ditentukan oleh apa sih? Tadi aku sempat ngomong kan, permintaan dan penawaran, penjual dan pembeli. Yang melakukan permintaan itu siapa? Pembeli. Yang melakukan penawaran? Penjual. Itu harus udah kalian inget ya teman-teman. Nah, setelah pasar sampai di titik equilibrium atau di titik tengah, penjual sama pembeli itu bakal sama-sama puas dong teman-teman, karena mereka sama-sama dapat untung ataupun kerugian tapi sedikit banget. Oke, nah harga pun nggak akan berubah-berubah lagi nih teman-teman kalau sampai pasar ada di titik equilibrium gitu. Biasanya nih situasi surplus ataupun kekurangan nih sifatnya itu cuma sementara nih teman-teman, karena sebenarnya pasar itu kan selalu geraknya ke arah titik keseimbangan, selalu ke arah titik dimana permintaan penawaran ada di satu titik gitu. Nah, inilah makanya kalian sering pasti belajar tentang hukum penawaran dan permintaan atau biasa disebut dengan the law of supply and demand. Gitu teman-teman. Nah, kita tahu nih sebenarnya itu kan permintaan sama penawaran itu kan kadang nggak tetap ya. Habis itu kan juga kadang suka berubah-ubah gitu. Nah, dengan perubahan berbagai faktor nih, kalau misalnya faktor-faktor tersebut nih, maka permintaan dan penawaran juga sebenarnya berubah dan otomatis merubah posisi equilibrium. Ya dong, kalau misalnya permintaannya lebih tinggi atau penawaran lebih tinggi, itu kan pasti titiknya nggak akan seimbang lagi. Gitu teman-teman.
Nah, syarat titik keseimbangan pasar itu apa sih? Pasti kan ada syarat-syarat tertentunya dong ya, teman-teman. Nah, nih, titik keseimbangan dalam pasar ada bagi barang dan jasa tertentu. Syaratnya apa? Syarat pertama adalah nih, hanya berlaku untuk nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai itu apa aja sih? P dan Q. Lalu yang kedua adalah hanya berlaku untuk titik-titik yang memenuhi syarat bagi kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi, walaupun mungkin ada dua titik potong nih sebenarnya dalam fungsi permintaan dan penawaran, tapi hanya ada satu titik antar kurva di permintaan sama di penawaran, teman-teman. Gitu. Makanya itu disebut sebagai titik keseimbangan. Gitu. Nah, nih, akibat dari ceteris paribus itu sebenarnya apa sih? Kalau misalnya dia nggak terpenuhi, oke? Kalau dia tidak terpenuhi, yang pertama adalah pergeseran permintaan, oke? Yang melakukan permintaan itu siapa? Ayo, yang melakukan permintaan itu siapa? Pembeli, permintaan pembeli, oke? Nah, contohnya bisa gini nih, tiba-tiba nih si konsumen atau si pembeli itu merasa nih gini, terhadap beras itu konsumsi meningkatkan, jadi dia semakin mau makan beras lebih banyak lagi. Jadi konsumen tuh akan menambah jumlah beras dong. Nah, tentu dengan nambah jumlah beras berarti kan dia menaikkan permintaan, bahwa beras itu berarti kan produsen harus menghasilkan beras lebih besar lagi atau lebih banyak lagi kan, teman-teman. Gitu, makanya pergeseran permintaan. Yang kedua adalah pergeseran penawaran. Yang melakukan penawaran adalah penjual. Oke, contoh nih yang memberikan, yang menghasilkan nasi, beras, padi adalah petani nih. Petani menggunakan teknologi baru nih, teman-teman. Oke, untuk namanya mereka mengelola ladang mereka, sawah mereka untuk jadi padi. Nah, akibatnya nih, jadi mereka itu kan harus nambah dong ya jumlah beras yang akan ditawarkan kepada konsumen gitu, teman-teman.